Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang syubhat al-musyrikin dalam masalah asy-syafa'ah, dan kita telah memahami jawaban atau kasyf terhadap syubhat tersebut. Maka insyaallah kita lanjutkan pada siang hari ini pembahasan yang berikutnya. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini atau yang berikutnya, perlu diketahui bahwa apa yang disampaikan atau disajikan oleh penulis kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah suatu hasil dari pengalaman beliau, pengalaman penulis di saat beliau menjalankan dakwahnya di sebuah negeri yang sudah pernah kita sebutkan dalam muqaddimah pelajaran ini, sebuah negeri yang penuh dengan ahli al-bid'ah, para mubtadi'ah dari kalangan at-tasawuf yang mereka atau para sufiyah pada masa itu adalah orang-orang yang mendalami ilmu bahasa dengan berbagai macam perangkat ilmu bahasa tersebut. Adalah juga mereka orang-orang yang mempelajari dengan serius ilmu usul fiqih dan sangat menguasainya. Mereka juga orang-orang yang menguasai dan mendalami ilmu filsafat dan ilmu mantik yang luar biasa, sehingga Asy-Syaikh al-Muallif al-Musannif di dalam perjalanan dakwahnya menemui dan mengalami apa-apa yang beliau tuliskan di sini. Dialog-dialog, munaqasyah dengan mereka, syubhat demi syubhat dilontarkan oleh mereka di tengah-tengah kaum muslimin dan langsung ke pendengaran syekh. Itu semua dicatat oleh beliau dengan rapih, kemudian disajikan dalam sebuah buku, sebuah kitab yang diharapkan oleh beliau tentunya orang-orang yang ada pada masa beliau, yang di sekitar beliau dan yang akan datang bisa mengambil manfaat dari apa yang telah beliau alami. Karena apa yang beliau alami ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi dengan bentuk yang sama atau telah berubah bentuknya, tetapi pokok permasalahan, inti permasalahannya adalah sama. Beliau letakkan itu satu persatu. Saya sebutkan ini karena saya tertarik ketika saya mendengar salah satu atau beberapa ikhwan kita berdialog dengan, kalau boleh dikata dia sebagai ahlul bid'ah mungkin, atau boleh dikata dia orang yang ingin kebaikan, tetapi di kepalanya sudah penuh dengan syubhat. Ternyata di dalam berdialog itu kurang dia mengambil manfaat dari apa yang telah disajikan oleh al-muallif. Ini suatu hal yang penting. Kita akan terus menjalani pelajaran kita yang tersisa dari kitab ini. Sekian faedah. Makanya saya selalu ingatkan, ikhwan, kuasai baik-baik, fahami benar-benar apa yang telah disajikan oleh penulis.
Bagaimana beliau menggiring sang pemilik syubhat ini untuk dia tidak mampu melancarkan syubhat-syubhatnya lebih jauh lagi, dan tidak terlalu berpanjang lebar dan bertele-tele di dalam menyelesaikan, di dalam menjawab syubhat tersebut. Ini saya ingatkan, kenapa? Karena pelajaran yang akan kita baca hari ini juga beliau ingin menekankan kepada kita bagaimana cara menjawab. Mungkin seseorang dia menguasai dalil-dalil dari Quran, dari Sunnah, dari aqwal para ulama, tetapi dia tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian di dalam menyajikan dalil-dalil tersebut, baik dari Quran maupun dari Sunnah, sehingga tidak sampai kepada titik temu, sehingga yang semestinya bisa dipahami dengan gamblang, dengan mudah, akhirnya menjadi suatu yang rumit. Bahkan wal'iyadu billah, justru bisa memukul balik dia. Ini hal penting yang ingin saya tekankan. Mari kita sekarang baca bagaimana Syekh rahimahullah meletakkan sistem dan tata cara menjawab syubhat ahli syubhat. Qala rahimahullah, fa in qala, kalau seandainya dia mengatakan, siapa dia di sini? Ahlul bid'ah, al-musyrik atau al-mubtadi'. Apa yang dia katakan? Ana la usyriku billahi syai'an. Hasya wa kalla. Saya sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan suatu apapun. Mustahil bagi saya untuk melakukan hal itu. Hasya wa kalla. Tidak mungkin. Mustahil bagi saya melakukan hal itu. Coba kita perhatikan sekarang suatu poin ini penting. Walakin al-iltija'u ila salihin laisa bisyirk. Tapi al-iltija', bersandar, bertawakal, memohon, berlindung kepada as-salihin, bukan bagian daripada perbuatan syirik. Coba, ada dua hal di sini. Dia menyatakan menafikan dari dirinya untuk dia berbuat syirik, membersihkan dirinya dari kemungkinan perbuatan syirik yang dia lakukan. Menyatakan, la, ana enggak berbuat syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan iltija kepada salihin, kepada aulia, bukan bagian daripada syirik. Coba bagaimana Syekh menjawab pertanyaan ini. Mungkin kita akan terbayang kalau kita tutup tulisan ini, mungkin kita akan menjawab, atau di antara kita akan ada yang menjawab, la, iltija itu syirik. Karena iltija itu adalah doa, dan doa itu adalah ibadah, dan ibadah terpancing kita untuk menjelaskan, kan? Nah, ini menurut kaidahnya orang Ambon aja sudah keliru. Orang Ambon dulu bilang, kalau masa ribut-ribut, masa perang, tenang, dia bilang, dorang jual katong beli. Iya, ada nggak bahasa ini? Iya. Kalau mereka sudah jual, yakni mereka sudah mulai ketahuan tempatnya sebelah sini, senjatanya jenisnya ini, baru kita beli. Jangan kita yang sudah ribut-ribut mau cari penjual, jangan. Sabar. Nah, ini yang ingin Syekh tunjukkan kepada kita. Coba bagaimana Syekh menjawab. Faqul lahu, katakan kepada orang tersebut, idza kunta tuqirru anna Allah harrama asy-syirka a'zama min tahrimiz zina. Jika Anda, wahai mubtadi', menetapkan dan meyakini bahwasanya Allah telah mengharamkan syirik lebih besar dari pengharaman Allah terhadap zina. Dari mana Syekh tahu ini? Dari jawaban atau perkataan sang mubtadi' ini tadi. Dia menyatakan,
Ana la usyriku billah syai'an hasya wa kalla. Enggak mungkin, mustahil ana mau berbuat syirik. Dia paham bahwa syirik itu suatu yang terlarang sampai dia mengingkarinya dengan sangat. Dia mengatakan hasya wa kalla. Kalimat hasya wa kalla ini menunjukkan suatu pengingkaran yang sangat keras. Seolah-olah dia enggak percaya kalau dirinya akan berbuat perbuatan tersebut. Ini kalimat hasya wa kalla. Dari sini Syekh menyimpulkan bahwa Anda telah memahami, meyakini bahwa syirik itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melebihi besarnya pengharaman Allah kepada az-zina. Wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu. Dia paham bahwa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Syekh tahu ini? Ini suatu kesimpulan yang Syekh letakkan dari ucapan dia, karena dia tahu posisi dosa syirik yang sangat besar. Nah, kemudian baru beliau menyatakan, "Fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu." Coba jelaskan apa itu perkara yang Allah haramkan dan Allah menyebutkan bahwa dia tidak akan mengampuni pelakunya kalau dia meninggal dunia tidak minta ampun. Coba tolong jelaskan. Ini yang megang kendali siapa akhirnya sekarang? Syekh. Nah, jangan sampai kita justru dikendalikan oleh mereka. Jangan. Keburu kita sudah menjelaskan suatu perkara, akhirnya dia tunggu. 1-2 kalimat dia tunggu, salahnya dipukulkan. Loh, Anda tadi mengatakan begini. Apa maknanya? Dibalik, Syekh. Akhirnya kita kelabakan mendefinisikan, menjawab pertanyaan sang ahli syubhat ini. Balik, jangan sampai dia tanya. Nah, Syekh duluin. Coba tolong jelaskan. Perkara yang Allah haramkan ini apa? Syirik itu apa? Yang Allah menyatakan bahwa sampai Allah tidak akan mengampuni pelakunya. Tolong jelaskan. Fa innahu la yadri. Dalam beberapa kitab fa in lam yadri. Kalau kitab antum apa? Hah? Ada kitab lain? Apa bacaannya? Ha? Fa innahu la yadri semua sama? Nah, di beberapa nuskah dalam konteks yang seperti ini tertulis fa innahu na'am fa in lam yadri faqul. Kalau seandainya dia tidak tahu, tetapi di nuskah ini disebutkan fa innahu la yadri. Sesungguhnya dia tidak tahu apa itu asyirik. Sesungguhnya dia tidak akan mampu mendefinisikan apa itu asyirik. Faqul lahu. Maka katakan kepada dia. Kalau sudah dia enggak tahu, coba ya akhi, ente tadi menyatakan, wah, na'udzubillah, saya mau berbuat syirik. Mustahil ya akhi. Hah? Kita sampaikan, kalau begitu Anda yakin bahwa syirik itu dosa besar? Iya. Dan Anda yakin bahwa syirik itu dosa yang paling besar? Iya. Lebih besar dari dosanya zina? Iya. Kalau gitu, min fadlik ya akhi, tolong ente jelaskan apa itu syirik. Berarti perkara ini besar kan? Iya besar. Tolong ente jelaskan apa itu syirik. Kalau sudah dia nggak ngerti, nggak jawab, jangan keburu kita juga mendefinisikan syirik itu adalah dakwatu ghairallah ma'ahu atau dakwatu ghairillah ma'ahu. Jangan keburu. Coba lihat Syekh setelah itu. Kaifa tubarri'u nafsa